Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatna Alfi Arozaki dari Fakultas Agama Islam akan menjelaskan sedikit tentang gangguan mendengar atau tunarungu. Nah, dalam bab ini, dalam pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian tunarungu, lalu jenis-jenis gangguan, karakteristik tersebut, selanjutnya penyebab, cara mencegah, bentuk pelayanan dan pendidikan, dan selanjutnya kesimpulan. Pengertian tunarungu. Tunarungu yaitu gangguan mendengar. Dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui pendengarannya. Yaitu selanjutnya jenis-jenis gangguan pendengaran. Dari Easterbrook tahun 1997 mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis utama ketunarunguan menurut lokasi gangguannya. Yang pertama adalah conductive loss, yang kedua sensory neural loss, yang ketiga central auditory processing disorder. Selanjutnya, dalam berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi. Dari Asman dan Elkis tahun 1994 mengklasifikasikan ketunarunguan ke dalam 4 kategori, yaitu ketunarunguan ringan, ketunarunguan sedang, ketunarunguan berat, yang terakhir adalah ketunarunguan berat sekali. Selanjutnya, karakteristik anak yang mengalami gangguan. Menurut Sarjono, ciri-ciri anak yang mengalami gangguan tunarungu dapat dikenal melalui beberapa tanda berikut ini. Yang pertama, kemampuan verbal atau verbal IQ. Anak tunarungu lebih rendah dibanding pada anak dengan pendengaran normal. Yang kedua, performance IQ. Anak tunarungu sama dengan anak mendengar. Yang ketiga, daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah dibanding anak mendengar, terutama pada informasi yang bersifat berurutan. Selanjutnya, pada informasi serempak, anak tunarungu dan anak dengan pendengaran normal tidak terdapat perbedaan yang berarti. Yang kelima, hampir tidak terdapat perbedaan dalam hal daya ingat jangka panjang. Sekalipun prestasi anak tunarungu biasanya lebih rendah. Selanjutnya, penyebab gangguan pendengaran. Yang pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Melalui keturunan, cacar air, campak, toksamia, penggunaan pil kina atau obat-obat dalam jumlah yang sangat besar, kekurangan oksigen, serta kelalaian organ pendengaran sejak lahir. Yang kedua, faktor-faktor saat anak dilahirkan, yaitu reus atau reha ibu dan anak yang sejenis, kelahiran secara prematur, kelahiran menggunakan forceps atau alat bantu tang, serta proses persalinan terlalu lama. Yang ketiga, faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal, di antaranya infeksi, meningitis atau radang selaput otak, tunarungu, perspektif yang bersifat keturunan, serta otitas media yang kronis. Selanjutnya, untuk mencegah anak yang terkena agar tidak terdampak tunarungu, itu ada upaya tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum menikah atau pranikah, hamil prenatal, persalinan,
dan setelah kelahiran. Bentuk layanan dan pendidikan untuk anak yang mengalami gangguan, yaitu dengan pendekatan pendidik untuk membantu anak yang memiliki masalah pendengaran, terdiri dari 2 kategori, yaitu pendekatan lisan dan pendekatan manual. Kalau menurut dengan medis, kemajuan medis dan teknologi itu bisa dengan pemasangan koklak atau dengan prosedur pembedahan. Yang kedua, menerapkan semacam alat di telinga atau prosedur disfungsi. Yang ketiga, sistem alat bantu dengar dan amplifikasi. Yang keempat, perangkat telekomunikasi, teletipewiter, telepon, dan radio mail menggunakan internet. Nah, ini ada cara untuk anak yang yang pendengarannya itu kurang atau tunarungu saat belajar menggunakan huruf alfabet dengan isyarat A, B, C. Nah, itu ada. Kesimpulan, tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran, baik sebagian atau hard of pendengaran maupun seluruhnya, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.